Pendakian bukan hanya tentang menggapai puncak gunung, tapi juga ketahanan mental kita dilatih di sini. Semua harus dipersiapkan dengan matang, karena tujuan dari mendaki bukanlah puncak, melainkan pulang dengan selamat. Kali ini saya dan Gilang mengikuti salah satu open trip. Sebelum berangkat, kita membeli kebutuhan logistik, dari mulai makanan ringan hingga makanan berat. Perjalanan kami mulai menggunakan bus kota, kemudian dilanjutkan dengan ojek online menuju pintu tol Muhammad Toha, yang mana menjadi titik awal keberangkatan. Kami sampai juga di pintu tol Muhammad Toha, kemudian berkenalan dengan Kang Andi sebagai penyelenggara trip ini. Pendakian kali ini kami akan mendaki ke Gunung Merbabu, gunung yang terletak di Jawa Tengah dengan hamparan sabananya yang luas. Maka tak heran jika gunung ini banyak diminati pendaki lokal maupun mancanegara. Empat jam sudah kami duduk di kursi mobil, rehat sejenak untuk makan malam dan mengisi bahan bakar kendaraan. Mobil dipacu kembali melewati jalanan yang lurus. Rencananya besok pagi kami akan mendaki Gunung Merbabu via Gancik. Setelah 15 jam perjalanan yang membuat badan saya pegal, kami sampai juga di Gancik. Melihat Gunung Merapi yang berdiri tegak membuat saya berdecak kagum. Kala itu Merapi sedang erupsi dan tidak diperbolehkan untuk mendaki. Kita doakan saja, semoga Merapi kembali pulih. Kami pun beristirahat sejenak di homestay milik warga sebelum melakukan pendakian. Di sini pendaki bisa membeli sarapan karena tersedia nasi bungkus dan lauk pauk dengan harga yang cukup murah. Selain itu, warga di sini juga menawarkan jasa ojek untuk sampai ke pos 1, yang mana opsi ini akan kami gunakan untuk memangkas waktu pendakian. Kirain bisa sampai puncak. Sampai Hah? Dari pos 1, jarak ke pos 2 hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dari sini, jalur pendakian didominasi tumbuhan ilalang.
Dan jarak dari pos 2 ke pos 3 antara 1-2 jam tergantung kekuatan fisik masing-masing. Trek seketika berubah bentuk menjadi padang sabana yang minim pepohonan. Kabut perlahan turun, terik matahari yang membakar kulit kini sudah tidak lagi terasa. Di tengah perjalanan, kami menikmati segarnya udara sembari membuat kopi. Hingga tertawa lepas bersama kawan-kawan cukup membuat beban pikiran seketika hilang. Pendakian dilanjutkan. Setelah melewati tanjakan pertama, kami dihadapkan tanjakan kedua. Pada medan seperti ini, otot kaki dan otot pundak harus bekerja lebih ekstra. Ditambah badan yang sudah lelah harus tetap kuat menopang keril. Dari sini jarak menuju pos 3 sudah tidak terlalu jauh. Akhirnya kami sampai juga di pos 3. Syukurlah. Pada pendakian kali ini kami memakai jasa porter tenda. Namun setelah sampai di pos 3, tenda yang dipasang porter entah di mana. Niat hati ingin bersantai di dalam tenda hanyalah ekspektasi. Yang terjadi kami harus bolak-balik mencari posisi tenda kami. Dan yang jadi masalah saat di pos 1, porter pergi terlebih dahulu menuju ke pos 3 tanpa adanya komunikasi dengan tim. Untungnya, kami bertemu dengan porter lain yang mengetahui tenda kami dipasang di mana. Ternyata adanya miskom antar porter yang menyebabkan tenda kami didirikan di tempat yang berbeda. Men guys, main ngelehan, main dah ya, Ra. Pada hari ini kami berjalan sepagi mungkin menuju puncak. Setelah sarapan dan pemanasan, kami semua memanjatkan doa terlebih dahulu, kemudian mulai berjalan. Sampai Sabana 1. Di Sabana 1 saya tidak beristirahat, melainkan langsung tancap gas menuju Sabana 2. Kurang lebih waktu pendakian 30 menit. Sabana 2. Puncak 1 jam, 1 lumpang 30 menit. Dari kejauhan terlihat gemerlap lampu yang digunakan para pendaki dan jumlahnya sangat banyak. Itu menandakan bahwa hari ini terdapat banyak pendaki yang sedang naik. Dan benar saja, untuk sampai ke puncak kami harus mengantri seperti ini. Setelah cukup lama bergelut dengan hawa dingin, sang surya perlahan muncul di balik barisan awan, seolah memberi semangat kepada tubuh yang mulai lelah.
Udah landai nih. Santai dik. Sebentar lagi ya. Asli. Semangat Kang Andi. Amulet. Oh, amulet. Jai. Depan si sasapnya. Udah kalau huruf sarah atuh. Satu persatu, saya dan kawan lainnya perlahan menuju puncak. Meski semalam hujan deras yang membuat jalan bertambah sulit, bukan alasan kami untuk mundur. Sangat disayangkan jika kita sudah berjalan sejauh ini, namun harus pulang dengan keadaan menyerah. Waktu demi waktu dan detik demi detik, akhirnya kami sampai juga di puncak gunung. Lights will guide you home. Di perjalanan pulang, saya mampir ke toko oleh-oleh, tepatnya di Karanganyar, dan membeli beberapa makanan untuk dibawa pulang. Wajib banget. Jauh-jauh. Merbabu adalah gunung yang memiliki keindahan walau dilihat dari sudut manapun, membuat saya takjub atas ciptaannya. Tak terasa kami semua harus berpisah dan pulang kembali ke rumah masing-masing. Semoga di lain kesempatan kami bisa bertemu kembali. Sampai jumpa kawan-kawan, sampai jumpa Merbabu.